Yoyoy, apa kabar sobat delur? Semoga sobat delur dalam keadaan sehat selalu ya. Bagi sobat pecinta film horor, misteri, dan thriller, kali ini kita sedang dalam pembahasan alur cerita film serial Korea produksi Netflix berjudul My Name. Dan ini adalah alur cerita dan review dari episode ke-5 dan ke-6 yang Mince gabung menjadi satu. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode sebelumnya atau selanjutnya. Jika sob ingin lebih merasakan keseruan film My Name ini, tonton langsung deh filmnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tapi ingat sob, video ini mengandung spoiler. Episode ke-5 dan ke-6 film My Name ini dibuka dengan Hee-jin dan Sersan Pildo yang disandera oleh Gang Jae. Mereka diikat di dalam mobil rongsokan untuk dihancurkan dengan alat hidrolik. Moo-jin yang saat itu sedang berada di kedai minuman dan diserang oleh kelompok Gang Jae berhasil mengalahkan anak buah Gang Jae. Ia dikirimi foto Hee-jin yang saat itu sedang disanderanya. Di tempat lain, Kapten Gi-ho dan satuannya sedang mencari Hee-jin dan Sersan Pildo yang tidak dapat dihubungi, dan mereka pun mendapatkan lokasi keberadaan mereka berdua. Secara bersamaan, Moo-jin maupun Kapten Gi-ho segera menuju ke lokasi tempat penyanderaan Hee-jin dan Sersan Pildo. Setibanya di lokasi, Moo-jin yang melihat alat hidrolik yang sebentar lagi akan meratakan mobil yang di dalamnya ada Hee-jin dan Sersan Pildo, segera menabrakkan mobilnya ke gardu alat hidrolik untuk menghentikannya. Hee-jin yang berhasil membuka borgol di tangannya segera keluar dari mobil dan langsung berusaha menyelamatkan Sersan Pildo. Tak lama terdengar bunyi sirine yang menandakan tibanya Kapten Gi-ho di lokasi kejadian. Moo-jin pun langsung pergi meninggalkan lokasi, dan Kapten Gi-ho pun segera menyelamatkan Hee-jin dan Sersan Pildo. Adegan beralih ke rumah sakit di mana Hee-jin dirawat atas luka-lukanya. Sersan Pildo meminta agar Kapten Gi-ho dapat segera menangkap Gang Jae. Kapten Gi-ho meminta agar Sersan Pildo memikirkan penyembuhan luka-lukanya. Namun Sersan Pildo tetap bersikeras bahwa mereka harus segera menangkap Gang Jae, dan Sersan Pildo mempercayai Hee-jin. Kapten Pildo dan satuannya langsung bergerak cepat mencari keberadaan Gang Jae. Mereka pun menangkap anak-anak buah Gang Jae. Sementara itu di kantornya, Tae-ju menyesali tindakan Moo-jin yang pergi menyelamatkan Hee-jin sendirian. Moo-jin marah dan berkata pada Tae-ju bahwa Hee-jin lah yang melepaskan tembakan saat operasi penangkapannya di atas kapal agar Moo-jin dapat melarikan diri. Saat itu, Hee-jin telah mengambil risiko penyamarannya akan terbuka. Sementara apa yang sudah dilakukan Tae-ju? Apakah Moo-jin dapat mempercayai Tae-ju? Tae-ju pun terdiam dan meminta maaf atas perkataannya. Di rumah sakit tempat Hee-jin dirawat, Sersan Pildo yang akan mengurus kepulangannya Hee-jin berkata pada Hee-jin bahwa ia tidak tahu siapa yang akan ditangkap oleh Hee-jin. Namun, ia juga punya adik yang tewas karena seseorang yang menaruh barang terlarang dalam minumannya, dan ia tidak tahu siapa pelakunya. Karena itu ia mengerti tujuan Hee-jin yang ingin bergabung dalam Satres Narkoba untuk menangkap seseorang, dan Sersan Pildo mengajak Hee-jin untuk menangkapnya bersama-sama. Di ruangannya, Kapten Gi-ho sedang memperhatikan foto-foto di lokasi tertangkapnya Hee-jin dan Sersan Pildo oleh Gang Jae. Ia menemukan foto dengan mobil yang tak diketahui berada di lokasi itu, yang saat itu sebenarnya adalah mobil milik Moo-jin yang sedang menyelamatkan Hee-jin. Kapten Gi-ho memanggil seseorang anggotanya dan meminta agar anggotanya melacak keluar masuk telepon Hee-jin. Hari itu adalah hari pertama Hee-jin bertugas setelah istirahat akibat insiden itu. Tiba-tiba Hee-jin dikagetkan dengan munculnya Sersan Cho Jin-se yang dulu bertugas menguntitnya untuk mengetahui keberadaan ayah Hee-jin yang sedang dicari kepolisian. Hee-jin terkejut karena Sersan Jin-se mengenalinya dan mengatakan pada Kapten Gi-ho bahwa ia mengenal Hee-jin saat Hee-jin masih bertugas di Satres Kejahatan dengan Kekerasan. Rupanya, Kapten Gi-ho memanggil Sersan Jin-se adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan Hee-jin sebagai putri dari Do-hun. Tapi Sersan Jin-se menjawab bahwa sejak kematian Do-hun, putrinya Ji-woo hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Di parkiran, Hee-jin bertanya pada Sersan Jin-se mengapa ia berpura-pura tak mengenalinya. Namun dengan santai, Sersan Jin-se memberitahu Hee-jin bahwa yang menutup kasus kematian Do-hun, ayah Hee-jin, adalah Kapten Gi-ho. Hee-jin mengancam Sersan Jin-se agar tidak membuka identitas Hee-jin. Moo-jin yang mengetahui bahwa Sersan Jin-se telah mengetahui identitas Hee-jin pun akhirnya dibunuh oleh Moo-jin. Hee-jin yang mendapat informasi dari Menggo memberitahu Moo-jin bahwa Gang Jae akan melarikan diri menggunakan kapal. Moo-jin pun langsung bergerak ke lokasi Gang Jae untuk menghabisi Gang Jae. Gang Jae yang sebelumnya tahu bahwa Moo-jin akan mencarinya menghubungi Kapten Gi-ho untuk bernegosiasi bahwa Gang Jae akan membantu Kapten Gi-ho untuk menangkap Moo-jin asalkan Kapten Gi-ho melepaskannya.
Kapten Giho dan satuannya termasuk Sersan Pildo pun ikut ke lokasi pelabuhan untuk menangkap Mujin dengan bantuan Gang Jae. Di mana saat Mujin datang menyerang Gang Jae, maka Kapten Giho akan langsung menangkap Mujin. Hee-jin yang baru tahu rencana Kapten Giho dan Gang Jae yang akan menjebak pun segera memaju kendaraannya ke lokasi. Tepat saat Gang Jae hampir berhasil melumpuhkan Mujin, Hee-jin pun datang. Hee-jin meminta agar Mujin segera pergi. Mujin yang berusaha berlari dengan luka parah berhasil ditemukan oleh Kapten Giho. Beruntung Tang Jae datang dengan mobilnya menyelamatkan Mujin. Mujin pun selamat dari upaya penjebakan itu. Sementara itu, Gang Jae yang terjebak oleh Hee-jin mengancam Hee-jin bahwa ia akan membuka identitas Hee-jin. Dan saat Gang Jae berteriak untuk membuka identitas Hee-jin, Hee-jin pun menembak Gang Jae. Sersan Pildo yang melihat semua kejadian antara Gang Jae dan Hee-jin pun segera mengambil pistol di tangan Hee-jin. Selepas kejadian itu, Sersan Pildo menghubungi Hee-jin ke rumahnya dan mengatakan pada Hee-jin bahwa akhirnya ia tahu bahwa Gang Jae adalah orang yang selama ini dicari Hee-jin. Hee-jin pun hanya diam dengan persangkaan Pildo. Taeju yang telah menyelamatkan Mujin akhirnya menurunkan Mujin di jalan. Mujin pun berjalan menaiki bukit bersalju dan mengunjungi seorang biksu di sebuah kuil atas bukit yang merupakan temannya dan beristirahat untuk penyembuhan atas luka-lukanya di sana. Adegan beralih pada Hee-jin yang menerima sebuah surat di rumahnya. Betapa terkejutnya Hee-jin bahwa pengirim surat itu adalah Gang Jae. Rupanya sebelum kejadian itu, Gang Jae telah mengirimkan surat melalui kurir pada Hee-jin. Hee-jin pun membuka surat itu. Rupanya isi surat itu adalah foto beberapa anggota kepolisian dan diantaranya adalah ayah Hee-jin. Ketika Hee-jin mendapat kabar agar Hee-jin menemui Mujin di kuil atas bukit, Hee-jin pun segera menanyakan tentang foto ayahnya yang dikirim oleh Gang Jae yang menggunakan seragam kepolisian. Mujin pun akhirnya mengakui bahwa Do-hun ayah Hee-jin adalah anggota kepolisian yang dikirim Kapten Giho untuk menyusup ke kelompoknya. Namun ayah Hee-jin membelot dan lebih memilih bergabung dengan kelompok Mujin. Karena itu, Kapten Giho akhirnya membunuh ayah Hee-jin. Mujin meminta Hee-jin tidak termakan kebohongan Kapten Giho. Sepulangnya Hee-jin, Mujin menghubungi Taeju dan meminta Taeju menghabisi Kapten Giho karena Mujin menilai Hee-jin sudah tidak dapat menangani Kapten Giho lagi. Malam itu Kapten Giho pulang diantarkan oleh Sersan Pildo setelah mereka pergi minum-minum bersama. Sersan Pildo pun meninggalkan Kapten Giho setelah memastikan Kapten Giho memasuki apartemennya. Sepeninggal Sersan Pildo, Taeju yang telah menunggu kedatangan Kapten Giho di dalam apartemennya langsung menyerang Kapten Giho. Perkelahian pun terjadi. Kapten Giho pun terluka parah dalam penyerangan itu. Sepeninggal Taeju, Hee-jin yang marah setelah mengetahui bahwa Kapten Giho yang memerintahkan ayahnya untuk menyamar dalam kelompok Mujin dan membunuh ayahnya, langsung mendatangi apartemen Kapten Giho untuk membalaskan dendamnya. Hee-jin yang melihat Kapten Giho terluka parah langsung mengancam Kapten Giho. Kapten Giho pun akhirnya terkejut bahwa Hee-jin ternyata adalah anak dari Do-hun, anak buahnya yang tewas 4 tahun lalu. Kapten Giho pun langsung menangis begitu mengetahui bahwa Hee-jin ternyata adalah anak dari Do-hun dan bergabung dalam kelompok Mujin. Kapten Giho pun langsung menangis begitu mengetahui bahwa Hee-jin ternyata bergabung dalam kelompok Mujin. Kapten Giho lalu menyerahkan sebuah tas berisi dokumen-dokumen dan sebuah amplop putih pada Hee-jin. Hee-jin pun segera pergi ketika mendengar Sersan Pildo yang kembali ke apartemen Kapten Giho karena mendengar keributan dari dalam. Sersan Pildo sempat melihat Hee-jin yang melarikan diri, namun Hee-jin berhasil melarikan diri dari tempat itu. Adegan kemudian beralih menampilkan Mujin yang sedang menikmati rokoknya di kuil. Mujin teringat kejadian 4 tahun lalu tentang hubungannya dengan Do-hun ayah Hee-jin. Saat itu, Mujin dan Do-hun terikat persahabatan yang sangat erat. Bahkan Do-hun menjadi tangan kanannya Mujin di kelompok itu. Hingga suatu saat, Do-hun memberikan korek gas pada Mujin sebagai kado ulang tahunnya. Dan ternyata dalam korek gas itu, Mujin menemukan alat penyadap. Mujin tersadar pada saat itu bahwa Do-hun ternyata adalah pengkhianat. Mujin langsung melakukan pengecekan di seluruh ruangan dan benar saja banyak alat penyadap yang dipasang di tempatnya. Mujin akhirnya tahu bahwa Do-hun adalah anggota kepolisian yang disusupkan ke dalam kelompoknya untuk memantau pergerakan kelompoknya. Di tempat lain, Hee-jin segera memeriksa dokumen-dokumen di dalam tas pemberian Kapten Giho. Ternyata sob, dokumen-dokumen itu adalah laporan-laporan ayah Hee-jin kepada Kapten Giho tentang pergerakan kelompok Mujin selama ia menjadi penyusup kepolisian hingga akhir hayatnya. Hee-jin teringat perkataan Kapten Giho bahwa ayahnya adalah anggota
anggota kepolisian dan tetap setia sebagai anggota kepolisian hingga akhir hayatnya. Hee-jin juga membaca surat peninggalan ayahnya yang ternyata dititipkan pada Kapten Gi-ho untuk disampaikan kepada Hee-jin jika terjadi apa-apa pada diri ayahnya. Dalam surat itu, ayahnya meminta maaf pada Hee-jin karena tidak banyak menyediakan waktu untuk menemani hari-hari Hee-jin. Ayahnya juga berpesan agar Hee-jin menjalani kehidupan dengan kebahagiaan tanpa dirinya, yang mungkin saat Hee-jin membaca surat itu, dirinya telah tiada. Hee-jin terpukul dengan semua kenyataan itu. Hee-jin tak menyangka jika selama ini Mo-jin ternyata telah menipunya dengan mengatakan bahwa pembunuh ayahnya adalah anggota kepolisian, yang akhirnya justru Hee-jin mencurigai Kapten Gi-ho sebagai pembunuh ayahnya. Padahal pistol yang Mo-jin berikan padanya adalah pistol milik kepolisian yang dipakai untuk membunuh ayahnya, justru adalah pistol milik ayahnya Hee-jin sendiri. Jadi sob, ternyata selama ini Hee-jin justru meminta bantuan mencari pembunuh ayahnya pada orang yang justru telah membunuh ayahnya sendiri, yaitu Mo-jin. Lalu episode 5 dan 6 pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. Tetap stay tune di channel ini untuk alur cerita film My Name episode ke-7 dan ke-8 yang merupakan episode terakhir dari film My Name ini. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya. See you!